Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saryono, Fakultas Sains dan Teknologi, prodi saya Teknik Informatika, nomor NIM saya 3922150120. Di sini saya akan memenuhi syarat tugas UAS semester 1 Pendidikan Agama Islam yang menjelaskan tentang pengertian ibadah, syariah, dan muamalah. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, ada pengertian ibadah. Pengertian ibadah adalah merendahkan diri atau tunduk, menggambarkan perilaku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang Sang Pencipta. Perilaku dari pengertian ibadah adalah dilakukan secara rutin atau terus-menerus sampai waktu yang tidak tertentu. Tunduk kepada segala perintah dan larangannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasari ketaatan, mengajarkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Makna dari pengertian ibadah adalah lekat dan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pengertian ibadah adalah terbagi menjadi 3 bagian. Mulai dari ibadah dengan anggota badan, hati, dan ucapan secara lisan. Pengertian ibadah tersebut sesuai dengan bentuk syahadat yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah berfirman tentang surah ayat Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwa razzaqul dzul quwwatil matin. Yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Selanjutnya berdasarkan pelaksanaannya. Yang pertama, macam ibadah jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani contohnya sholat dan puasa. Yang kedua, macam ibadah rohaniyah dan maliyah. Rohani dan harta, contohnya zakat. Yang ketiga, macam ibadah jasmaniyah. Rohaniyah dan maliyah, jasmani, rohani, dan harta. Contohnya ibadah haji. Selanjutnya, berdasarkan bentuk dan sifatnya. Yang pertama, macam ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, contohnya zikir, doa, dan baca Al-Quran. Yang kedua, macam ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, contohnya membantu atau menolong orang lain. Yang ketiga, macam ibadah dalam bentuk pekerjaan yang telah ditentukan bentuknya, contohnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Yang keempat, macam ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, contohnya puasa, itikaf, dan ihram. Yang kelima, macam ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, contohnya memaafkan kesalahan orang lain dan membebaskan hutang seseorang. Selanjutnya ada secara umum. Konsep ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdah dan gairu mahdah, atau sering disebut muamalah. Ibadah mahdah adalah macam ibadah yang telah ditentukan dan menjadi syariat bagi umat Islam. Dalam kata lain, ibadah mahdah adalah hubungan manusia dan dengan Tuhan atau hubungan secara vertikal
ibadah sholat, zakat, puasa, dan haji dinamakan ibadah mahdah. Ibadah ghairu mahdah atau umum atau muamalah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dilakukan antar sesama manusia atau hubungan horizontal. Ibadah ghairu mahdah contohnya silaturahmi, menjenguk orang sakit, sedekah, mencari ilmu, bekerja, membangun masjid, menolong orang, dan perbuatan baik lainnya. Selanjutnya yang kedua ada syariah. Pengertian syariah adalah hukum Allah yang diturunkan kepada nabinya dan ditujukan kepada umat manusia. Tujuan diciptakannya syariah ialah untuk kemaslahatan umat baik di dunia maupun akhirat. Dalam prakteknya, syariah selalu disamakan dengan ilmu fikih. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Syariah bersifat fundamental dengan cakupan yang sangat luas. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas. Dalam prakteknya, syariah selalu disamakan dengan ilmu fikih. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Syariat bersifat fundamental dengan cakupan yang sangat luas, sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupannya terbatas. Awalnya, syariah ditetapkan secara keseluruhan seperti agama. Namun kini syariah ditetapkan secara khusus berlaku bagi semua orang dan memiliki perbedaan antara umat yang satu dengan yang lainnya. Agar lebih memahaminya, berikut penjelasan tentang syariah lengkap dengan fungsi dan kegunaannya. Pada hakikat, syariah sebagai hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik seperti yang dipahami dalam ilmu hukum barat. Ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik, begitupun sebaliknya. Fungsi syariah dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dan selamat. Dengan kata lain, supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib, dan tentram. Ini bisa digambarkan dalam menjalin hubungan baik dengan Sang Khalik yang disebut hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Hubungan yang baik ini akan bernilai ibadah dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya seorang muslim mampu mencapai tujuan hidup hasnafi dunia dan hasnafi akhirat. Manusia sebagai seorang hamba yang harus mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengurus dan mengatur tatanan kehidupannya. Maka jika manusia ingin menjalankan fungsinya sebagai seseorang hamba dan khalifah di muka bumi, ia harus mematuhi syariah terlebih dahulu. Sebab Allah telah menurunkan syariah Islam yang berguna untuk mengantarkan manusia menuju ridhonya, sehingga manusia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Fungsi syariah dapat membuat kehidupan manusia menjadi ma'rufat baik serta mewujudkan keadilan sesuai dengan firman-Nya. Yang ketiga ada muamalah. Perlu kamu pahami sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam. Pasalnya muamalah dapat membantu mengatur aktivitas sosial masyarakat. Muamalah dipelajari dalam ilmu syariah. Bisa dibilang muamalah adalah ilmu sosiologi. Dalam sudut pandang Islam, muamalah merupakan tindakan yang melibatkan interaksi sesama manusia. Hal ini juga mencakup ilmu fikih dalam Islam.
muamalah menggambarkan sifat manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Penggunaan ilmu muamalah ini biasanya terdapat dalam aktivitas sosial seperti transaksi, sewa-menyewa, kerjasama, utang piutang, dan banyak lagi. Macam-macam muamalah perlu kamu pahami sebagai salah satu cabang ilmu dalam Islam. Pasalnya, muamalah dapat membantu mengatur aktivitas sosial masyarakat. Muamalah dipelajari dalam ilmu syariah. Bisa dibilang muamalah adalah ilmu sosiologi dalam sudut pandang Islam. Muamalah merupakan tindakan yang melibatkan interaksi sesama manusia. Hal ini juga mencakup ilmu fikih dalam Islam. Sebelum mengenal macam-macam muamalah, kamu perlu memahami pengertiannya terlebih dahulu. Secara etimologi, muamalah berakar dari kata amala, yang berarti saling berbuat atau tindakan timbal balik. Muamalah menggambarkan aktivitas yang dilakukan individu dengan individu atau beberapa lainnya untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Singkatannya, muamalah adalah hubungan antar manusia. Arti muamalah adalah hukum syariah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dalam pergaulan sosial. Dalam arti khusus, makna muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah adalah hukum-hukum Allah yang mengatur tentang hubungan, tindakan, dan pergaulan antar manusia. Muamalah menjadi acuan umat Islam dalam melakukan setiap aktivitas sosial. Dalam hubungan dengan manusia lainnya, manusia dibatasi oleh syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Muamalah mempunyai banyak cabang, diantaranya muamalah politik, ekonomi, dan sosial. Secara umum, muamalah mencakup dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Kedua aspek ini yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Berikut macam-macam muamalah yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada syirkah. Dalam ilmu muamalah, syirkah merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syirkah juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada jual beli. Macam-macam muamalah selanjutnya adalah jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli, diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal baligh dan lain sebagainya. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian. Macam-macam muamalah ini juga perlu dipahami. Yang keempat ada sewa-menyewa. Sewa-menyewa atau dalam Islam disebut akad ijrah, merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atas jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Yang keenam ada utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberian hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari dalam macam-macam muamalah ini ialah riba. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan pengertian ibadah dan syariah dan muamalah. Jika ada pembahasan yang lebih tidak efektif, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sekian dari saya, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.